Kamu mau kemana pagi-pagi gini, mau pergi aja? Aku ada urusan penting. Tapi nanti kamu kesini lagi kan? Yaudah, mendingan kamu sekarang tidur aja lagi. Ya, aku pergi dulu. Oke sayang. Ya udah ya, Beb. Hai. Bye, hati-hati ya. Ada berkas yang aku harus ambil di rumah. Semoga aja aku nggak ketemu sama Mas Marcel. Males banget aku kalau harus ketemu sama dia. Atau aku tanya dulu kali ya sama Biasi. Halo Bu. Halo Bi. Bi, Bapak ada di rumah nggak Bi? Nggak ada Bu, dari semalam Pak Marcel nggak pulang. Pasti dia ke rumah perempuan itu. Oh, ya udah kalau gitu. Ini saya mau pulang ke rumah ya Bi. Baik Bu. Ya, makasih Bi. Bi, Ibu udah mau pergi. iya kebetulan saya ada jadwal operasi. Oh ya Bi, saya mau nanya. Sejak saya nggak di sini, apa Bapak juga nggak pulang ke rumah? Iya Bu, Bapak belum pulang malam ini. Mas Marcel minta maaf sampai berlutut ke aku. Tapi nyatanya dia malah nggak pulang kayak gini. Berarti permintaan maafnya nggak tulus. Dia nggak bener-bener menyesali perbuatannya dia. Dan kalau beneran dia baliknya ke rumah perempuan itu, berarti mereka masih berhubungan. Aku nggak akan maafin kamu, Mas. Bi, tolong nanti jangan kasih tahu Bapak kalau saya sempat pulang ke rumah ya. Juga jangan kasih tahu Bapak kalau saya sempat nanyain dia, ya. Iya Bu. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu. Hati-hati ya Bu. Setelah aku pastiin Biru masih nggak ingat sama kejadian malam itu, aku harus bikin kandungan Adel lenyap selamanya. Kok ada mobil polisi lewat sini? Biasanya nggak ada. Ngapain mobil polisi itu berhenti di rumah Adel? Mau ngapain mereka? Tenang Marcel, tenang. Tenang ya. Jangan tegang, oke? Jangan sampai polisi curiga sama lo. Ayo, santai. Tetap lajukan mobil. Pergi dari sini. Aku harus telepon Adel nanti. Aku harus pastiin mau ngapain polisi itu datang ke situ. Siapa tuh? Apa Mas Marcel balik lagi? Tapi kenapa? Ada yang ketinggalan ya? Ya udahlah, aku bukain dulu. Selamat pagi Bu Adelia. Pagi. Ada apa ya Pak? Kami dari Polsek Sukabumi ingin menanyakan hal penting kepada Anda. Berdasarkan hasil penyelidikan, kami mendapati pada hari Rabu tanggal 13, Anda
berada di Villa Bukit Bambu. Apakah itu benar? Tolong jawab dengan jujur agar mempermudah proses penyelidikan kami. Ada apa ini sebenarnya? Kok polisi nanyain aku soal villa itu? Apa ini ada hubungannya sama Mas Marcel yang bawa pistol? Ada saksi yang melihat Anda menginap di villa itu. Ya, sebenarnya ini ada apa ya, Pak? Kami sedang mencari pelaku penembakan. Penembakan? Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Soalnya malam itu kan dia bawa pistol. Sebaiknya aku nggak usah ngomong ke polisi kalau aku lihat Mas Marcel bawa pistol. Aku nggak mau cari masalah. Apalagi aku lagi hamil anaknya Mas Marcel. Apakah malam itu Anda mendengar suara tembakan di antara pukul 20.30 sampai 21.30? Enggak, Pak. Saya nggak dengar. Emangnya siapa yang ditembak? Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Dari hasil penyelidikan kami, malam itu Anda tidak datang sendiri. Iya, Pak. Saya sama kerabat saya. Sebenarnya ngapain ya polisi itu datang ke rumahnya Adel? Gue jadi nggak tenang kayak gini. Apa jangan-jangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin polisi tahu soal penembakan itu. Lagian aku juga kan nggak ninggalin jejak apapun malam itu. Pas aku booking villa, aku sengaja nggak pakai nama aku sendiri. Jadi aku yakin banget, ini pasti bukan kasus penembakan itu. Nggak mungkin. Tapi, gimana kalau itu memang benar soal kasus penembakan itu? Dan polisinya tahu kalau aku pelakunya. Sial! Aku jadi semakin gak tenang kayak gini. Gimana ya? Adel. Aku harus tanya Adel. Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Tapi kan kata polisi bilang yang tertembak itu wanita usia 60 tahun. Ngapain Mas Marcel nembak dia? Kan yang aku lihat itu Mas Marcel ambil pistol terus ngejar Gladys. Aduh, kok aku nggak tenang kayak gini sih, jadi panik kayak gini. Mana aku dipanggil juga ke kantor polisi. Aku harus tenang karena kan aku itu disuruh datang ke kantor polisi hanya sebagai saksi. Jadi aku harus tenang. Gak usah panik.